Sobat ATR BPN, kali ini ketemu lagi dengan saya Caca di podcast Kanta Lombok Barat. Podcast ini merupakan program terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Pada podcast perdana ini, kita akan membahas tentang sertifikat elektronik. Nah, penasaran kan siapa pembicara kita pada podcast perdana ini? Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Rashid, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Selamat datang Pak di podcast Kanta Lombok Barat. Sama-sama. Nah Pak, pasti saat ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Karena sebelumnya Kanta kita ini masih menggunakan sertifikat analog. Dan baru saja launching sertifikat elektronik pada tanggal 23 Juli 2024. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas bersama selama 20 menit ke depan Pak. Pak, kenapa harus sertifikat elektronik? 4.0 merupakan era yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital yang dikini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Revolusi industri merupakan sebuah lompatan besar, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai tingkat efisiensi setinggi-tingginya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada era ini seluruh masyarakat telah tergantung pada teknologi digital untuk memudahkan kegiatannya sehari-hari. Perubahan ini membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pola pikir masyarakat terhadap layanan publik pemerintah. Masyarakat cenderung kritis dalam menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan sistem birokrasi yang terkesan kurang transparan. Untuk itu, ATR BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, menyikapi hal tersebut dengan menerapkan pelayanan sertifikat elektronik. Demikian. Ya Pak, menurut Bapak, apa itu sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik itu merupakan sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Oke Pak, berarti sertifikat elektronik itu merupakan sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Betul. Tentunya Pak, ada perbedaan antara sertifikat analog dengan sertifikat elektronik. Kira-kira apa perbedaannya Pak? Pasti. Jadi perbedaan antara sertifikat analog dengan sertifikat elektronik itu terdiri dari beberapa unsur. Pertama, dari kode dokumennya, scan kodenya, nomor identitasnya, kemudian tanda tangan, serta bentuk dokumen. Kalau untuk sertifikat analog, kode dokumennya berupa nomor surat UKU, nomor sertifikat, nomor NIB, yang itu langsung tercantum di dalam fisik sertifikatnya. Sedangkan untuk elektronik hanya dalam bentuk hashcode, yaitu hanya satu kode, yaitu NIBL. Dan NIBL itu mencakup nanti semua data-data identitas yang ada di dalam sertifikat. Sementara scan QR kodenya untuk sertifikat analog tidak menggunakan QR kode, sementara sertifikat elektronik menggunakan QR kode. Sedangkan nomor identitas untuk sertifikat analog seperti tadi tetap dicantumkan nomor haknya, nomor SU, nomor NIB, ya. Sedangkan untuk sertifikat elektronik hanya menggunakan satu nomor, yaitu nomor identifikasi bidang elektronik. Untuk tanda tangan, sertifikat analog itu masih menggunakan tanda tangan manual, langsung tanda tangan di fisik sertifikatnya. Sementara untuk sertifikat elektronik, tanda tangannya menggunakan tanda tangan elektronik. Perbedaan dari bentuk dokumen, ya, untuk sertifikat analog berbasis kertas, ya, berbasis kertas, sementara untuk sertifikat elektronik dokumen elektronik. Demikian. Oke, jadi seperti itu ya Pak perbedaannya antara sertifikat analog dengan sertifikat elektronik. Lalu teknologi apa Pak yang digunakan dalam sertifikat elektronik ini? Oke, di dalam sertifikat elektronik ini sertifikat menggunakan hashcode
ya, atau kode unik dokumen elektronik yang dihasilkan dari sistem digital elektronik. Demikian. Jadi untuk teknologinya sendiri itu menggunakan kode unik yang dihasilkan dari sistem elektronik ya Pak? Betul. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dari sertifikat elektronik itu sendiri seperti apa Pak? Kelebihan dari sertifikat elektronik itu pertama ada pengamanan yang sangat kuat, yaitu pengamanan sertifikat elektronik. Pertama menggunakan pengamanan secure paper namanya, yakni nanti di dalam barcode itu ketika di-scan akan muncul tool atau gambar kode lambang BPN yang asli. Kalau itu tidak muncul berarti itu palsu. Ya, itu nanti ketika di-scan menggunakan secure paper itu nanti akan muncul identifikasi bahwa ini menyatakan bahwa sertifikat itu asli, ya. Kemudian menggunakan berangkas elektronik. Ya, menggunakan berangkas elektronik selama ini kita menggunakan arsip yang menimbulkan dampak pada kebutuhan ruang, ya, kebutuhan ruang, sehingga ini dalam sertifikat elektronik itu semua arsip-arsip terkumpul dalam satu berangkas elektronik, ya. Kemudian QR kode yaitu nanti QR kode itu ketika di-scan ada barcode di dalam sertifikat itu ketika di-scan akan memberikan data-data yang termuat di dalam sertifikat elektronik tersebut. Itu kelebihannya. Baik Pak, berarti kelebihan yang paling utama itu adalah pada secure-nya ya Pak, keamanannya. Iya, itu. Oke, untuk selanjutnya Pak, kira-kira lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat elektronik ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Untuk penerbitan sertifikat elektronik ini masih mengacu pada Perkab 1 2010 ya, terkait standar pelayanan baik menyangkut waktu, persyaratan dan biaya. Ya, akan tetapi pada pra pendaftaran sertifikat elektronik harus divalidasi baik fisik maupun yuridisnya sehingga menghasilkan nanti buku tanah elektronik dan SU elektronik. Itu aja yang menambah waktu untuk pelayanan pertanahan ya di pra pendaftaran sertifikat elektroniknya. Terima kasih. Baik Pak, berarti untuk lama waktunya sendiri itu sekarang sedang proses penyesuaian ya Pak, yaitu pravalidasi fisik dan yuridisnya. Untuk ini sendiri Pak, biayanya sendiri Pak, kira-kira adakah biaya tambahan yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pendaftaran sertifikat elektronik ini? Ya. Kembali lagi kita tetap mengacu pada SOP yang lama, yaitu Permen ATR nomor 128 tahun 2015 terkait dengan tarif biaya pelayanan pertanahan. Semua masih mengacu pada permen tersebut. Terima kasih. Nah, bagaimana Sob? Sudah pada paham kan mengenai sertifikat elektronik? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Dengan kelebihan ada pada pengamanan atau secure data dan proses menjadi lebih mudah. Terima kasih Sobat ATR BPN telah mendengarkan podcast kita hari ini. Kita telah belajar banyak mengenai sertifikat elektronik. Jadi, jangan lupa ya Sob, untuk membagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat, teman, keluarga, atau siapapun yang kalian kenal. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih maju melalui sistem digitalisasi 4.0. Ingat sertifikat elektronik, ingat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Tanahku, investasiku, lindungi dengan digital. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.